Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena di hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kita bertemu di kelas pada pertemuan kelima mata kuliah perawatan dan perbaikan mesin dan motor bakar. Baik, secara singkat saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novi Wijaya, gelar saya MSTPI, dosen di program studi D3 Diploma 3 Mekanisasi Perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan itu. Baik, secara garis besar materi yang akan kita sampaikan hari ini nanti saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah, kemudian outcome pembelajaran mata kuliah ini, CPMK-nya apa, kemudian sistem pembelajarannya apa, materi pembelajaran yang akan kami sampaikan kurang lebih 15 menit, jadi keseluruhan nanti kita akan mencapai 45 menit dibandingkan 2 dan 1 kali SKS praktek. Kemudian metode pembelajaran nanti akan kami sampaikan melalui pemaparan, diskusi, praktek langsung, kemudian ada juga tanya jawab yang bisa dilakukan adik-adik sekalian kepada kita sekalian. Kemudian sistem penilaian juga akan kami sampaikan secara jelas agar adik-adik juga mendapatkan gambaran nilai berapa yang bisa didapatkan selama mengikuti mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki nama di MK-nya adalah perawatan dan perbaikan mesin. Kemudian SKS-nya adalah 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kode mata kuliahnya PK 2024.2.4.1.52. Semester 4 dan mata kuliah ini wajib Anda ambil karena bersinggungan langsung terkait dengan sertifikasi AKPIN 1 ahli teknika kapal perikanan tingkat 1 yang nanti harus Anda miliki selama Anda belajar di Politeknik Kelautan Perikanan Bitung, khususnya pada program studi mekanisasi perikanan. Mata kuliah ini diharapkan karena mampu mengidentifikasi, mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki mesin perikanan dengan mempertimbangkan keselamatan, efisiensi biaya operasionalnya. Kemudian outcome pembelajaran mata kuliah, CPMK-nya. Yang pertama adalah melakukan metode perawatan pada motor bakar. Yang kedua, melakukan metode untuk memeriksa operasional mesin ataupun motor bakar. Yang ketiga, melakukan metode perencanaan operasional dan perawatan dari motor bakar tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan perhitungan biaya operasional. Yang kelima, melakukan perhitungan biaya perawatan. Keenam, melakukan penggantian komponen-komponen motor secara minor maupun nanti juga ada gambaran secara mayor seperti apa. Kemudian yang ketujuh, memperbaiki permesinan. Yang kedelapan, melakukan uji coba laik laut untuk kapal perikanan. Sistem pembelajaran. Kami berjumlah 2 orang dalam tim ini. Saya bersama Pak Andi Murtono akan bersama-sama selama 1 semester ini. Waktu mengajar kami ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktek, di mana tatap mukanya adalah 1 dikalikan 50 menit, kemudian belajar mandiri adik-adik adalah 60 menit dikali 1. Kemudian 1 kali 60 menit belajar terstruktur dan 1 kali 170 menit Anda belajar praktek di bengkel maupun di workshop mekanisasi perikanan. Jadi total pertemuan yang nantinya kita akan lalui adalah 16 kali tatap muka, di mana ada ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Kita masuk kepada materi pembelajaran. Pertemuan kelima, CPMK-nya adalah menetapkan metode perencanaan operasional dan perawatan. Jadi ada 2 perawatan berdasarkan parameter permesinan dan pemilihan metode perawatan yang sesuai.
Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan terkait dua metode perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama adalah preventive maintenance. Apa itu preventive maintenance? Preventive maintenance adalah perawatan rutin yang terjadwal untuk mencegah kerusakan. Jadi setiap mesin memiliki standar pabrikasi, standar dari pabrikan, memiliki running hours yang harus dilakukan beberapa pemeliharaan dan perawatan. Sebagai contoh, penggantian oli pelumas. Oli pelumas biasanya akan diganti sebanyak maksimal adalah 1000 jam kerja atau 1000 running hours. Dan jika waktu mencapai 3 bulan, pelumas juga harus tetap dilakukan penggantian. Ini metode preventive maintenance. Jadi metode yang pertama, manakala tercapai dahulu adalah running hours ataupun umur pakai, itu harus dilakukan penggantian pelumas. Ini sebagai contoh di preventive maintenance. Misalkan tercapai dulu 3 bulan, tetapi jam kerjanya masih 5.000, tetap harus dilakukan penggantian minyak pelumas. Kemudian karena memiliki cara kerja ya, pelumas itu pembersihan, penggantian suku cadang rutin sesuai rekomendasi pabrik dan sebagainya. Jadi kita perlu melakukan perawatan secara terjadwal. Jadi intinya preventive maintenance adalah perawatan mengikuti jadwal waktu yang sudah ditetapkan, baik itu tadi jam kerja atau running hours maupun umur masa pakainya. Misalkan tadi contohnya ada untuk pelumas biasanya di 3 bulan. Jadi misalkan Januari dilakukan penggantian pelumas, Februari, Maret, di Maret akhir jam kerjanya 1000 ataupun sebelum 1000 tetap harus dilakukan penggantian minyak pelumas. Kemudian kelebihannya metode ini adalah mudah diimplementasikan. Biayanya juga cukup rendah, tidak memerlukan alat ukur yang berbagai macam, tidak memerlukan sensor-sensor yang banyak kita pasang di motor bakar. Kita cukup melakukan perawatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan maupun waktu dan running hours yang sudah dicapai dari mesin tersebut akan dilakukan pemeliharaan. Jadi tanpa melihat lagi sensor ataupun data-data ukur yang lainnya. Itu kelebihannya. Kekurangannya perawatannya jadi menjadi kadang-kadang bisa terbuang beberapa pemborosan. Jadi misalkan sebenarnya oli ini kondisinya masih bagus, misalkan pelumas ini masih bagus, di 3 bulan itu harus diganti. Itu yang menjadi kelemahan dari preventive maintenance. Kemudian predictive maintenance yang kedua. Predictive maintenance ini memiliki definisi perawatan yang dipicu oleh kondisi aktual perawatan. Jadi dia harus menggunakan data-data, misalkan data tadi jam kerja, ada juga torsi RPM-nya atau tarif per menitnya berapa, jam kerjanya sudah didapat, suhu juga bisa dibaca juga, temperaturnya maupun tekanan-tekanan yang ada di dalamnya. Kemudian sampai batas tertentu biasanya akan memicu alarm, memicu peringatan sehingga kita bisa melakukan perawatan yang diperlukan oleh mesin tersebut. Jadi kita tidak usah melihat jam kerja, kita tidak usah melihat waktu kapan penggantian terakhir, tetapi ada sensor yang membantu kita memberikan peringatan manakala mesin ini mengalami kemunduran atau pengurangan performa. Cara kerjanya tadi memantau mesin ya, baik itu vibrasi, getaran ya. Jadi yang paling gampang mesin diesel, motor bakar itu terkait dengan getaran maupun nanti asap gas buang, suhu, kondisi oli dan sebagainya. Jadi untuk mendeteksinya bisa memprediksi sisa pakai komponen, filter pelumas, filter oli dan sebagainya, air pendingin itu juga akan bisa kita pantau melalui sensor ataupun peralatan-peralatan yang sudah dipasang di motor bakar tersebut. Kelebihan dari predictive maintenance itu adalah lebih efisien daripada preventif.
Jadi yang pertama tadi preventif, yang kedua prediktif. Prediktif itu sebenarnya memiliki kelebihan, sangat efisien, mengurangi downtime, artinya mesin ini umurnya menjadi lebih panjang. Misalkan 20 tahun masih bisa digunakan terus. Kadang-kadang mesin ataupun motor bakar itu memiliki downtime yang cukup panjang kalau kita melakukan pemeliharaan dan perawatan secara baik. Kemudian juga ada kekurangannya. Jadi kekurangannya di predictive maintenance, kita memerlukan investasi teknologi yang lebih besar daripada yang preventif tadi. Jadi motor-motor bakar di mesin-mesin bakar, mesin maupun motor-motor bakar yang ada di kapal-kapal perikanan itu kadang-kadang kita memberikan investasi tadi, mungkin penambahan alat ukur, alat sensor dan sebagainya, akan memberikan data yang lebih, akan memberikan peringatan dini saat mesin ini, motor bakar ini mengalami penurunan performa. Jadi perbandingannya adalah kalau pemicunya, kalau preventive maintenance itu berdasarkan jadwal, kalau predictive maintenance berdasarkan kondisi dari mesin tersebut. Tadi getaran, suara, panas. Kadang-kadang kita memegang mesin itu cukup dengan melakukan sentuhan kepada motor bakar tersebut. Kita tahu motor bakar ini bermasalah atau tidak. Kemudian efisiensi ya, predictive maintenance memang lebih efisien daripada preventive maintenance. Tapi memang kadang-kadang kondisi di lapangan kapal-kapal perikanan kita itu pengusaha atau pemilik kapal akan merasa keberatan jika memberikan modal awal untuk peralatan-peralatan yang dipakai untuk sensorik di motor bakar. Kemudian terkait biaya, perbandingan dari dua peralatan ini, preventive maintenance memiliki tadi biaya yang lebih rendah dan predictive maintenance memiliki biaya lebih tinggi. Ini dalam perbandingan biayanya. Tapi secara jangka panjang sebenarnya predictive maintenance memiliki efisiensi pengeluaran keuangan yang cukup baik. Ini predictive maintenance tadi mengikuti pemantauan dan real time ya, data dari lapangan. Baik, adik-adik sekalian, terkait dua materi preventive maintenance dan predictive maintenance, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan? Kami persilakan. Ini bertanya terkait predictive maintenance, ini bertanya tentang yang asap irung ya, dan penanggulangannya bagaimana solusinya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi di paparan saya ada beberapa kondisi terkait asap gas buang yang dihasilkan oleh motor bakar. Jadi dari pertanyaan terkait asap berwarna biru. Yang sering terjadi adalah kondisi ini mesin mengalami keausan, mesin mengalami kerusakan pada bagian ring pistonnya. Jadi di ring piston ini memiliki 3 buah ring biasanya ya. Jadi satu piston memiliki 3 buah ring, di mana jenisnya adalah ring kompresi dan ring oli atau ring pelumas. Jadi pelumas ini berada di bawah ruang bakar, tidak berada di atas ruang bakar, harusnya. Manakala ring ini mengalami keausan, oli akan lolos ke dalam ruang bakar sehingga akan terbakar, kemudian keluar di knalpot, di gas buangnya, di pembuangan gasnya berwarna dan menghasilkan warna yang identik, asapnya berwarna kebiruan. Nah, biru ini hasil pembakaran dari oli tadi. Jadi manakala kita melihat predictive maintenance, melihat kondisi mesinnya, asap yang keluar adalah berwarna kebiruan, berarti ada indikasi, sekali lagi indikasi. Jadi kita berhadapan dengan mesin motor bakar ini juga mirip berhadapan dengan seorang dokter menghadapi pasiennya. Jadi kita akan melakukan identifikasi dulu, kita melakukan analisa dulu terkait kerusakan yang bisa terjadi dalam kondisi tersebut. Jadi predictive maintenance adalah seperti itu. Manakala asap berwarna biru, jadi indikasi yang paling mudah adalah lolosnya minyak pelumas ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar di dalamnya. Kondisi ini kalau dibiarkan terus-menerus akan mengalami permainan
permasalahan yang lebih banyak, kerusakan yang lebih parah. Jadi oli tadi misalkan di dalam karakter itu adalah 6 liter. Setiap saat akan selalu terbakar, lama-lama menjadi berkurang. Kerusakannya akan merembet, bukan cuma aus di dalam ring piston tadi, bukan cuma ring kompresi maupun ring pelumas tadi. Bisa juga bataran-bataran yang lain tidak terlumasi dengan baik. Akhirnya kerusakannya lebih parah lagi. Jadi manakala sudah terjadi tanda-tanda, misalkan tadi contohnya adalah asapnya berwarna biru, otomatis segera dilakukan pengecekan terkait kondisi ring piston yang ada di motor bakar tersebut. Kemudian manakala kita sudah menggantinya, kita juga bisa melakukan pengecekan lanjutan terkait dengan kondisi tali bantalan, clearance klepnya. Kita bisa mengatur klepnya ulang dengan memperhatikan firing ordernya, pengapiannya, pembagiannya, urutan firing ordernya kita juga setel ulang. Dan kalaupun memang lebih optimal, kita bisa melakukan perawatan semacam overhaul maupun top overhaul yang kita bisa lakukan terkait untuk meningkatkan performance dari motor bakaran tersebut. Jadi tadi asapnya bisa berwarna juga putih, hitam, atau keabu-abuan. Jadi ada berbagai macam kondisi yang bisa terjadi di motor bakar ini yang hasilnya adalah gas buangnya, tapi sebenarnya ada pemicunya. Jadi misalkan ada juga kalau kita memiliki motor bakar yang memiliki sensor-sensor, bisa juga asapnya menjadi hitam, ada juga yang putih. Jadi kalau putih itu berarti ada liquid pendingin yang masuk di dalam ruang bakar, berarti ada kebocoran di gasket ataupun packingnya. Kemudian ada juga kondisi katup-katup yang menjadi asapnya abu, ada juga katup PPT dan sebagainya, kondisinya buruk karena selalu terbuka, membranya tidak buka tutup, tetapi selalu terbuka. Itu juga bisa kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Kemudian kami melanjutkan terkait metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran tadi yang kami sudah menyampaikan tadi secara ceramah ya kepada adik-adik sekalian. Kemudian ada juga nanti ada praktikum yang akan kita lakukan di workshop ataupun di bengkel permesinan perikanan. Kemudian ada juga diskusi secara kelompok. Kita akan melakukan diskusi, kita membagi kelompok menjadi lebih kecil lagi, misalkan 5 orang setiap satu kelompok. Kemudian kita akan juga melakukan base learning, kita melakukan pembelajaran di lapangan, baik itu nanti di docking kapal maupun di bengkel kita. Kemudian sistem penilaian yang perlu kami sampaikan juga bahwa kurikulum vokasi kita memiliki 70% praktik dan 30% teori di klasikalnya. Jadi sistem penilaian teorinya adalah 20% dari penugasan yang adik-adik kumpulkan, kemudian 40% dari ujian tengah semester dan 40% dari ujian akhir semester. Demikian juga untuk sistem penilaian praktik memiliki bobot sendiri juga, yaitu adalah 30% nanti ada persiapan. Jadi kita persiapan itu mulai dari perencanaan pemeliharaan atau perawatan, kemudian 30% penilaiannya, kemudian hasilnya 40% akan dinilai hasil dari praktek tersebut. Misalkan ada praktek menghidupkan motor bakar, nah itu apakah motor bakarnya hidup atau ternyata nggak hidup, ya dan sebagainya. Itu akan kita nilai hasilnya juga sebanyak 40%. Jadi sistem penilaian ini akan menghasilkan formula seperti ini ya. Jadi daftar nilai semester ini contoh saya menyampaikan di semester ganjil, nilai untuk teori dan nanti juga ada untuk nilai prakteknya. Jadi secara jelas Anda akan mendapatkan nilai A, nilai AB, nilai B, BC maupun nanti tidak lulus di nilai D ke bawah. Kemudian setelah ini kami akan mencoba menyampaikan video terkait dengan praktikum dari mata kuliah perawatan dan perbaikan mesin di bengkel kapal perikanan. Kita berada di praktek perawatan dan pemeliharaan mesin diesel ya. Jadi kita di sini sekarang akan mencoba menghidupkan
mesin diesel, nanti mereknya bisa jadi PT-nya Mitsubishi. Nanti kita siapkan semua sistem-sistemnya, kita cek. Ada 4 sistem yang utama ya, ingat ya. Sistem apa aja? Bahan bakar, sistem starting, sistem pendinginan, dan sistem pelumasan. Jadi ada 4 sistem yang harus kita cek. Kalau kita mau menghidupkan mesin, 4-4-nya kita harus cek satu-satu. Sistem startnya menggunakan aki, menggunakan elektrik. Akinya ada 2 buah, 12 volt kali 2. Kita harus sambung seperti apa untuk menghasilkan 24 volt. Kemudian yang kedua bahan bakarnya dicek kondisi di tangki bahan bakarnya, ketersediaan BBM-nya. Kemudian baru kita buang angin fals. Ingat deh, buang angin fals. Caranya bagaimana nanti kita akan peragakan di sini. Kemudian sistem pelumasannya. Sebenarnya kalau kita mau membuka kop seperti ini ya, single kopnya ataupun penutupnya, kita sambil melumasi rocker armnya. Rocker armnya sebenarnya tadi kita harusnya lumasin dulu dengan pelumas, baru kita tutup. Sambil juga nanti kita cek di penduganya, stick penduganya, berapa kondisi level dari minyak pelumasnya. Dan yang terakhir adalah pendingin. Ini pendinginnya pakai apa? Pakai air, pendingin pakai air, semacam radiator. Jadi kita cek level air juga harus ada, jangan sampai airnya tidak ada dan akan menjadi overhead atau panas. Oke, sampai di situ kita akan lakukan selama 1 jam ke depan ini. Nanti silakan ada pertanyaan ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan juga. Tangannya jangan kemana-mana ya. Ingat kita berada di bengkel yang bahan-bahannya juga cukup keras ya. Besinya juga tidak lunak, tidak seperti roti ya. Jadi harus hati-hati. Semua menggunakan APD, perlengkapan pelindung diri, menggunakan sarung tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar. Bisa dipahami semuanya? Siap. Baik, terima kasih. Setelah ini kita perhatikan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan satu persatu. Perhatian, selesai. Bakar, kemudian masuk ke selang, dan sebelum masuk ke Bospam ya. Sebenarnya Bospam ini merek ya, Bos itu merek. Tapi karena kebiasaan, akhirnya sampai sekarang orang memanggilnya Bospam. Ya. Padahal BOSCH itu adalah merek sebenarnya. Dia pompa bahan bakar yang biasa ada di mesin-mesin. Saat kita sudah cek semua, kita buang anginnya ya. Di sini angin falsnya kita buang. Nanti dikendorkan, baru kita pompa seperti pompa biasa. Ini ada pegasnya, sampai lepas. Dan kondisinya tertutup ya. Kemudian kita kendorkan salah satu pipa tekanan tingginya, pipa injeksinya kita kendorkan baut 12, baru kita tekan-tekan untuk mengeluarkan semua angin fast dan solar yang ada di pipa injeksi ini. Lalu sudah dirasa cukup keluarnya solarnya cukup banyak, kita tutup lagi, kita dorong dan kita putar tutup lagi ya. Seperti ini aja buang angin fast caranya. Tetapi ingat harus dibuka di sistemnya itu ya, bahan bakarnya. Sebelum kita ke injektor tuh kita buka. Nggak bisa. Ada yang nggak keluar solar? Keluar semua? Keluar semua. Oke, itu cara tercepat ya buang udara fals di sistem bahan bakar, tapi jangan terlalu lama juga, apinya yang akan tekor ya. Apalagi awalnya di bawah 100 ampere. Ini cukup misalkan 200 ampere tadi, jadi oke lah, oke itu. Biar nggak manual putar sana sambil pencet gitu. Tapi teorinya begitu ya, kita harusnya muter roda gila dengan ini. Ada yang putar roda gila, ada yang buang di pompa minyaknya di konverter ini. Pelan-pelan tutup, hati-hati ya, ini kita tekanan tinggi ya, dia modelnya bengkok-bengkok. Kalau dia sudah luka, dia akan pecah. Jadi jangan sampai melukai pipa ini, hati-hati. Diputar kuncinya, ini gasnya tadi ya, tinggal ditarik aja kalau ada tinggi.
Demikian merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Video ini berisi terkait penjelasan mata kuliah perawatan dan perbaikan mesin secara klasikal dan dokumentasi, praktik perawatan sistem kerja pada motor bakar. Mata kuliah ini bersifat wajib pada program studi Diploma 3 Mekanisasi Perikanan untuk taruna semester 4 dengan total SKS adalah 3, teori 2 SKS dan praktik 1 SKS. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Saya Novi Wijaya, dosen program studi Mekanisasi Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Terima kasih.